tentu saya yang masih harapan yang masih ada itu, saya ingin kalau lukisan serbuk gergaji ini yang selama ini dipandang sebagai kerajinan, itu pada saatnya nanti bisa dikenal dan disejajarkan sebagai fine art, di mana lukisan dari serbuk gergaji ini bisa disandingkan dengan lukisan cat minyak, dengan cat akrilik, dengan cat air sebagai fine art. Saya Sutrisno, saya pengrajin di bidang lukisan serbuk kayu. Jadi lukisan menggunakan media serbuk gergaji kayu. Dan saya memulai usaha ini sekitar tahun 2006. Itu mulai total itu 2006, cuman sebelumnya waktu saya masih bekerja di perusahaan stasioneri, saya mencoba bikin produk-produk fungsional seperti tempat pensil dan foto frame menggunakan media serbuk kayu. Kemudian setelah saya keluar, betul-betul saya menggeluti lukisan serbuk kayu ini tahun 2006. Ya, awalnya saya memang eksplor dari serbuk kayu ini karena memang waktu itu banyak dan kayaknya ada karakternya. Waktu dari produk fungsional, kemudian basic saya juga sebagai perupa, kemudian saya coba aplikasikan untuk media lukisan. Jadi saya kira karena waktu itu memang masih jarang dan itu lebih ke spesifiknya lebih kelihatan serbuk kayu, karakternya lebih khas. Saya total ke lukisan ya, meskipun kalau akhir-akhir ini saya mencoba diorama ekologi, tapi pada awalnya saya memang total untuk lukisan pemandangan, lukisan foto, dan saya juga spesifikasi saya lukisan foto, potret. Jadi untuk menerima pesanan potret, kemudian tokoh-tokoh, itu saya aplikasikan dengan serbuk gergaji. Pada awalnya saya memang membuat untuk apa yang saya inginkan saya gambar, apa yang saya suka saya gambar. Cuman karena berjalannya waktu, produk-produk saya mulai dikenal dan saya menerima pesanan-pesanan yang memang waktu itu kebanyakan foto potret wajah. Saya menyimpan karya yang benar-benar saya suka itu ketika saya mencoba di kanvas, untuk ukuran yang agak besar itu sampai sekarang masih saya simpan, dan itu memang saya setiap kali pameran itu saya bawa, saya bandrol harga yang lumayan, jadi agar saya masih bisa terus menyimpan. Itu ada lukisan pemandangan itu di kanvas, ukurannya lumayan besar, 2 meter kali 1 meter 20. Kalau memang serbuknya itu cenderung warnanya coklat ya, coklat gelap, coklat kotor itu ya, itu memang kita saring, kemudian kita jemur, kalau benar-benar kering kita rendam lagi pakai pewarna. Jadi warna itu fungsinya untuk memberikan ton dari kuning, coklat muda, coklat tua, hitam, sampai ada kecenderung merah, hijau.
itu saya rendam pewarna dan saya keringkan lagi, baru saya pakai untuk media. Saya biasa memperkenalkan karya-karya saya di Net Market Ngarsopuro itu setiap Sabtu malam. Hanya itu saja, cuman di samping itu saya ya bukan sering, tapi memang kadang-kadang mengikuti pameran-pameran yang untuk pasar yang lebih luas. Pada awalnya saya tidak belum memikirkan pasarnya ke mana, memang belum, sekedar eksplor saja. Tapi karena waktu benar-benar ketika saya benar-benar menekuni ini sebagai sebuah profesi, itu saya memikirkan pasar, dan pasar itu justru saya tujukan pada, bukan terbatas pada muda atau apa, jadi semuanya, semua kalangan. Jadi untuk karya-karya saya memang ada karya yang saya kategorikan kepada art. Jadi yang dimaksud art itu nanti proses pembuatannya benar-benar lebih ini menggunakan rasa. Itu saya patok dengan harga yang lumayan tinggi. Kemudian kalau untuk yang pesanan-pesanan seperti foto, itu karena memang pesanan dan waktunya terbatas, saya pasang tarif yang biasa-biasa saja. Kalau penjualan itu setiap kita buka di Ngarsopuro, ini yang rutin, karena kita rutinnya memang setiap Sabtu malam itu di Ngarsopuro, itu asal tidak hujan itu 1-2 itu bisa dapat pesanan. Di samping kita membawakan di sana itu souvenir yang ukuran-ukuran yang harganya lebih murah, itu bisa laku yang jelas. Tapi kalau pesanan itu 1-2 itu dapat dengan Ngarsopuro asal tidak hujan. Kemudian yang dari pesanan, kemudian di samping itu di Ngarsopuro kita juga menyebarkan kartu nama, brosur, dan dari situ suatu waktu kita dapat telepon order itu. Dari awal itu saya dicoba mengikuti pelatihan pemasaran dari pemerintah, itu dibekali dengan pemasaran, pelatihan-pelatihan, kemudian sosialisasi bagaimana caranya mendapatkan hak cipta, bagaimana mendapatkan izin untuk izin usaha, itu tadi difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian yang sangat terasa itu di fasilitasi pameran. Jadi diajak pameran-pameran keluar, di mana pasar kita dipertemukan dengan market kita yang sebenarnya, itu yang sangat benar-benar sangat terasa. Kalau perhatian pemerintah sejak awal itu memang sebenarnya sudah ada, cuman terkadang kita saja yang kurang bisa ini. Maksudnya begini, pemerintah, orang pemerintah itu ada, kemudian tinggal kita memilah-milah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai jembatan untuk kesuksesan kita. Seperti pameran, itu fasilitas dari pemerintah ada. Kemudian pasar, pelatihan-pelatihan, itu fasilitas dari pemerintah ada. Sampai untuk pengrajin yang kekurangan modal, fasilitas pemerintah sudah ada. Saya rasa bantuan dari pemerintah sudah cukup bagus. Cuman menyikapinya saja mungkin kita yang, kalau suka dukanya itu, kalau pada awal-awal itu memang banyak dukanya daripada sukanya, karena kita memang membuat produk yang belum diketahui, belum umum, jadi kebanyakan sanksi yang mana berjamur, mana keawetannya itu belum teruji. Tetapi seiring dengan waktu, kita mencoba studi klinisnya. Memang di galeri saya ini sebagai studi klinis, itu nanti di situ ada percikan-percikan air, saya biarkan terkena air, terus dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ternyata itu tidak berjamur, dan saya mencoba meyakinkan untuk
konsumen saya kalau memang itu tidak berjamur dan memang benar-benar awet. Nah dari situ mulai kepercayaan itu ada, kemudian saya terus meyakinkan, dan akhirnya sekarang memang pasar sudah bisa menerima, bahkan saya mulai mengajari ke teman-teman yang lain yang ingin mencoba belajar bidang ini. Dalam pembuatan ini kita memang perlu teliti dan telaten ya, karena memang tidak bisa sekali langsung coret jadi seperti cat minyak, tapi kita memang membuat pola bersket, kemudian kita kasih lem, kita taburkan, menunggu kering, kita timpa lagi, kita jemur kering, timpa lagi. Jadi prosesnya memang melalui tahap demi tahap, yang kadang-kadang itu memang kesabarannya di situ. Kalau biasanya saya cukup agak kerumitan ya, itu kalau ada pesanan, kemudian bukan pemesannya sendiri, jadi dia pesan temannya atau siapa, cuma fotonya itu terlalu detail, kemudian nggak jelas, itu kita memang seringkali kita membuat itu sekali dua kali itu baru bisa. Kesulitannya memang di situ, karena karakter serbuk gergaji ini butuh benar-benar detail. Jadi kalau misalnya gambarnya nggak detail ya kita mesti mengulang. Untuk souvenir saya membuat ukuran kecil, ukuran 14 kali 19, itu saya bandrol 50.000. Kemudian untuk yang lebih besar lagi 100.000. Dan untuk foto itu biasa saya buat ukuran paling kecil itu 30 kali 40, itu 300.000. Biasa saya menerima pesanan itu dari WA, kemudian misalnya di luar kota ya dia tinggal kirim WA foto, kemudian setelah jadi saya kirim, pembayaran transfer itu saja yang efektif. Itu di samping kita langsung bertemu, kita bisa lewat jasa paket. Saya biasa pakai nomor WA 0856 4740 4748. Modal awal, kalau modal awal tuh hampir dikatakan sangat minim, karena kita memang menggunakan serbuk kayu ini dari limbah, benar-benar limbah yang terbuang. Kemudian paling kita hanya perlu untuk membeli lem, kemudian pewarna dan kertas sebagai media, itu saja. Masih harapan yang masih ada itu, saya ingin kalau lukisan serbuk gergaji ini yang selama ini dipandang sebagai kerajinan, itu pada saatnya nanti bisa dikenal dan disejajarkan sebagai fine art, di mana lukisan dari serbuk gergaji ini bisa disandingkan dengan lukisan cat minyak, dengan cat akrilik, dengan cat air sebagai fine art. Monggo silakan, siapa saja yang mau belajar, memang benar-benar mau belajar, saya dengan senang hati mau mengajari. Dan mungkin nanti suatu ketika memang cita-cita saya, memang jadi keinginan saya bahwa ada lukisan serbuk gergaji ini bukan hanya 1-2 tapi banyak lukisan serbuk gergaji yang nanti bisa mengangkat lukisan serbuk gergaji ini bisa disandingkan dengan lukisan dengan media yang lain seperti cat minyak, cat air, akrilik. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, saya sarankan memang kita itu jangan berpikir untuk oriented profit dulu. Yang penting kita itu berkarya, kita explore dulu dengan bahan apa saja, bukan hanya serbuk gergaji, dengan bahan apa saja, entah itu sekarang laku atau tidak. Yang penting keinginan untuk explore. Kita mencoba bahan-bahan yang ada di sekitar kita explore, kita buat,
Dan nanti untuk pemasaran untuk itu untuk kesekian, karena pemerintah pasti akan membantu untuk pemasaran.